Sampurasun People, saya ingin kasih tahu tips syarat lulus seleksi kesehatan gigi untuk masuk IPDN. Seperti biasa, pantengin terus. Halo buat semua calon peserta seleksi tes IPDN, salam kenal saya Dr. Gigi Wawan. Channel ini mungkin bisa membantu kalian untuk masuk lolos tes kesehatan gigi seleksi IPDN. Maka dari itu, saran saya kalian subscribe dan colek loncengnya. Hari ini hari Jumat, persis tanggal 1 di tahun 2021. Harapan saya, kalian masih tetap semangat untuk menjalankan tes seleksi IPDN sesuai dengan cita-cita kalian untuk membangun negara ini menjadi abdi negara. Maka dari itu, saya ingin beberkan semua tips kesehatan apa saja yang bikin kalian lolos untuk kesehatan gigi masuk IPDN. Langsung saja, yang pertama, tidak boleh ditemukan hiperplasia dan hipoplasia yang berat. Apa itu hiperplasia dan apa itu hipoplasia? Saya ingin bahas satu persatu. Hiperplasia adalah keadaan di mana gusi membesar atau pembengkakan gusi atau gingiva itu karena keadaan di mana bakteri pada masuk ke bagian-bagian akar gigi dari celah-celah gigi tersebut. Nah, keadaan itu yang membuat jaringan gusi sekitar itu akan membesar, biasanya itu mudah berdarah dan penampakannya berupa benjolan-benjolan membesar seperti itu. Nah, untuk penanganan kasus hiperplasia itu sendiri adalah dengan rutin pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi dilakukan 6 bulan sekali atau setahun sekali. Nah, pembersihan karang gigi itu sendiri harus secara mendetail dari atas kanan sampai atas kiri, sampai bawah kiri ke bawah kanan. Itu harus berulang-ulang kali, harus mendetail. Biasanya pembersihan karang gigi itu ada dua, yaitu pembersihan di bagian superficial atau di bagian dataran-dataran atas, atau bagian masuk ke sulcus atau ke bawah gusi. Seperti ini. Nah, pembersihan karang gigi itu biasanya dilakukan pada bagian superficial dan di bagian subgingiva. Nah, subgingiva itu masuk ke akar gigi. Nah, itu harus membersih semua. Nah, memang keadaan untuk membersihkan bagian-bagian gigi untuk bagian dalam itu sangat linu sekali, tapi itu harus dilakukan supaya keadaan seperti hiperplasia itu tidak akan terjadi. Baik, seperti itu ya. Nah, diharapkan pada saat tes IPDN, keadaan hiperplasia itu tidak ada lagi sehingga gusi akan sehat teksturnya, tidak membengkak, tidak membesar, tidak mudah berdarah. Nah, kalau karang giginya hilang berarti keadaan sehat itu akan tercapai. Oke, kita lanjut ke hipoplasia. Hipoplasia adalah keadaan di mana metrik enamel itu rusak. Metrik enamel rusak pada saat pembentukan gigi. Jadi, keadaan-keadaan tersebut terjadi akibat dari keadaan patologis, metrik enamel tidak terbentuk sempurna. Jadi, dia ada gambaran-gambaran seperti garis-garis kuning sampai gelombang-gelombang gitu. Dan keadaan itu biasanya giginya rapuh. Nah, dari keadaan hipoplasia itu tidak dibolehkan untuk masuk IPDN atau seleksi tes kesehatan gigi IPDN. Jika ada hipoplasianya akan gagal, penilaiannya akan jelek biasanya, seperti itu. Makanya dihindarin untuk tindakan keadaan hipoplasia bisa dilakukan dengan penambalan gigi secara estetik, bisa veneering, bisa untuk jaket. Nah, keadaan-keadaan itu semua harus menggunakan bahan-bahan yang maksimal, bahan yang bagus, sehingga penampakan estetiknya itu tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan para penguji atau para penilai. Oke, kita masuk ke penilaian kedua, yaitu tidak boleh terjadi pewarnaan gigi.
Nah, pewarnaan gigi itu disebabkan oleh faktor-faktor dari eksternal atau internal. Biasanya kalau faktor dari internal itu dalam pembentukan enamel dentin seperti itu tidak sesuai. Itu terjadi dari pembentukan metrik dentin dan enamel tidak mencapai kesempurnaan. Nah, maka dari itu bisa terjadi gigi itu berubah warna. Dari faktor eksternal itu banyak sekali. Yang pertama, itu bisa terjadi karena benturan keras dan akhirnya berbulan-bulan dan waktu berjalan maka gigi itu akan menghitam. Biasanya gigi itu menghitam bisa di satu gigi atau bisa di dua gigi. Nah, kasus-kasus seperti itu penanganannya adalah dengan perawatan saluran akar, lalu setelah bersih semua, nekrotik dibuang, nah baru digantikan dengan bahan pengisian saluran akar gigi. Setelah itu bisa di bleaching untuk satu gigi. Nah, pewarnaan itu harus benar-benar sempurna karena di dalam tes kesehatan gigi IPDN tidak dapat menerima untuk kasus pewarnaan gigi yang terjadi di bagian depan. Nah, itu akan mengurangi nilai, maka dari itu nilainya akan jelek. Nah, dari faktor-faktor yang lain bisa jadi karena faktor minum antibiotik yang cukup lama, dari faktor obat, dari faktor lain-lain. Maka dari itu, pada saat tes seleksi kesehatan gigi di IPDN, kalian harus ke dokter gigi, cek gigi untuk meyakinkan gigi kalian benar-benar ada pewarnaan. Tidak seperti itu. Kita lanjut ke yang ketiga, adalah tidak boleh ditemukan adanya gigi persistensi. Nah, tapi di sini di seleksi kesehatan gigi IPDN itu masalah persistensi bisa dimaafkan. Artinya gini, kalian kalau ditemukan keadaan gigi yang persistensi di mana gigi susu atau gigi anak itu masih menempel atau masih ada di dalam gigi kalian, tapi gigi dewasanya sudah mulai tumbuh. Jadi keadaan itu bertumpuk. Nah, bertumpuk gigi susu. Nah, gigi dewasanya sudah keluar, tapi gigi susunya masih ada, atau bisa dari bawah atau bisa dari atas gini. Nah, seperti itu. Bisa dipertimbangkan untuk lulusnya dengan catatan setelah kalian dinyatakan lulus, gigi tersebut harus segera dicabut. Karena gigi persistensi sendiri itu akan mengganggu estetik untuk penilaian kesehatan gigi di IPDN. Seperti itu. Beda dengan tes-tes kesehatan di kepolisian atau di Polwan, nggak boleh dimaafkan keadaan gigi persistensi. Tapi di IPDN itu dimaafkan asalkan setelah keterima gigi itu harus dicabut, gigi susunya itu harus dicabut. Seperti itu. Kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat ini, kalau misalkan kalian sudah memakai behel atau sedang perawatan behel, nah, perawatan behel pada saat tes seleksi IPDN itu harus dilepas. Jadi intinya kalau misalkan kalian perawatan behel sebelumnya kan misalkan sekitar setahun. Nah, padahal setahun itu masih belum selesai. Sedangkan tes kesehatan IPDN itu sudah mulai. Nah, maka gigi tersebut ada yang sudah rapi atau ada yang apa adanya seperti itu, ya baiknya dilepas. Karena tes IPDN, tes kesehatan gigi IPDN tidak diperbolehkan untuk memakai behel. Oke, kita lanjut ke 5. Yang kelima adalah tidak diperbolehkan adanya gigi crowding berat. Gigi crowding itu adalah gigi yang berjejal, jadi numpuk-numpuk banyak di bawah atau di atas. Nah, biasanya gigi yang numpuk-numpuk itu karena kekurangan ruang rahang sehingga giginya tidak bisa berkembang sesuai lengkung rahang. Saya tunjukkan. Seperti ini, gigi yang seperti rapi ini berarti sesuai dengan lengkung rahang. Nah, lengkung rahangnya kecil, maka gigi itu akan dia berjejal atau crowding. Nah, bisa terjadi gigi crowding tersebut itu karena pencabutan pada masa saat gigi bercampur dari gigi anak ke gigi dewasa itu tidak sesuai. Misalkan pencabutan dini, padahal belum waktunya untuk dicabut, dia dicabut sedangkan gigi susunya masih ada gitu. Nah, atau gigi susunya hilang tapi hilangnya lama, gigi permanennya lama tumbuhnya. Nah, seperti itu memang bisa menyebabkan crowding. Jadi giginya itu numpuk-numpuk. Nah, untuk kasus gigi crowding memang sebaiknya dengan pakai behel. Nah, pakai behel sendiri itu dilakukan 2 tahun sebelumnya karena cukup
rentan waktu yang lama untuk memperbaiki kasus-kasus yang crowding tersebut. Nah, pada saat tes, ingat yang tadi, syarat keempat itu dilepas behelnya. Oke, kita lanjut ke syarat yang keenam. Oke, di syarat keenam tidak boleh adanya gigi yang renggang, maksimal jarak renggangnya itu 3 mm. Misalkan seperti ini. Gigi itu yang seperti ini kan rapih ya. Nah, kalau misalkan rapet-rapet itu bagus. Tapi kalau misalkan renggang kan ada gigi renggangnya banyak. Nah, gigi renggangnya itu kalau misalkan renggangnya jaraknya cukup jauh, itu akan dibilang gagal atau gugur. Tapi kalau misalkan itu kurang dari 3 mm, maka akan ditoleransi untuk keterima di IPDN. Maka dari itu, periksa ke dokter gigi apakah giginya space-nya tersebut itu bisa ngelebihin 3 mm atau tidak. Hanya dokter gigi yang tahu, bukan berarti ada space kita diamkan saja, maka nilai kesehatan giginya akan berkurang. Atau sayang sekali karena nggak ada lubang, nggak ada karang gigi, dan semua bersih, ternyata masih ada space, ternyata itu tidak bisa dimaafkan di syarat lulus IPDN, maksimal 3 mm, maka gugur. Sayang sekali. Nah, maka dari itu kalian benar-benar harus teliti untuk masalah yang gigi renggang tersebut. Nah, gigi renggang tersebut, kalau misalkan masih ada waktunya kurang dari 2 tahun sebelum tes, maka kalian segera pasangkan behel. Itu cepat sekali kok rapatnya. Karena kasus renggang itu sejatinya cukup ruangnya, cuman giginya itu kecil-kecil kadang ya. Kecil-kecil itu bukan suatu masalah sih sebenarnya, cuman normal tapi giginya renggang-renggang. Maka untuk treatmentnya bisa dirapikan dengan pakai behel. Seperti itu. Kita lanjut ke syarat yang ke-7. Nah, di syarat yang ke-7 ini beda dengan syarat di tes kesehatan TNI, Polri, atau Polwan. Pada saat video sebelumnya yang saya jelasin, itu tidak ada untuk syarat-syarat yang ada di IPDN ini, yaitu syarat ke-7 adalah adanya open bite, itu minimal 2 mm. Apa itu open bite? Jadi gini, gigi anterior atau gigi depan nutup, seperti itu, nutup, tapi keadaan gigi depannya membuka. Nah, seperti ini saya contohin. Nah, gigi belakangnya nutup sempurna, tapi gigi depannya ngebuka gini. Nah, keadaan ini biasanya gigitan kalian tuh normal, enak pada saat gigitnya, cuman pada saat penilaian kok ngebuka ya. Nah, ngebuka gini. Nah, ini open bite anterior namanya, open bite gigi bagian depan. Nah, gigi bagian depan ini nanti akan diukur itu maksimal 2 mm. Kalau ngelebihin dari 2 mm, itu kalian akan gugur. Nah, open bite seperti ini itu bisa diselesaikan dengan tindakan kasus treatmentnya behel. Pakai ortodontik itu bisa nutup sempurna lagi seperti ini, gitu. Ya. Nah, yang open bite yang tadinya yang rahang atas itu ngebuka kayak gini, jadi dia turun ke bawah seperti ini. Nah, ini kasus-kasus seperti ini juga tidak disepelekan karena menurut kalian udah bagus semua, nggak ada lubang, ternyata kasus giginya open bite itu akan gugur. Maka dari itu segera ke dokter gigi untuk memperbaiki kasus open bite tersebut. Itu namanya open bite horizontal. Nah, ada lagi yang open bite vertikal. Open bite vertikal itu syarat yang ke-8. Open bite vertikal itu keadaan gigi di mana giginya menutup sempurna seperti ini. Jadi tidak ngelebihin dari kurang lebih 4 mm. Apanya yang 4 mm? Yaitu ininya nih. Gigitan dari sini ke sini. Nah, gigitan dari sini ke sini itu dihitung 4 mm. Jadi kalau misalkan gigi kalian agak jauh seperti ini, protusif namanya, itu akan menyatakan jelek penilaian kesehatan gigi kalian. Apalagi yang bawah seperti ini. Nah, ini namanya came, ya, came atau prognatik. Nah, kasus-kasus seperti ini memang harus dilakukan dengan cara dibehel ya. Nah, biasanya kalau misalkan untuk kasus-kasus yang prognatik itu penanganannya cukup lama. Mungkin butuh dengan tindakan operasi bedah mulut.
karena itu akan memundurkan tulang rahang. Kalau misalkan yang protrusif mungkin bisa dimundurkan langsung tanpa harus bedah seperti itu. Makanya kalau misalkan untuk persiapan tes kesehatan gigi masuk IPDN harus benar-benar harus dipersiapkan deh, benar-benar secara matang dari yang ringan-ringan sampai kasus yang berat. Sebenarnya kalau misalkan untuk disepelekan aja ya nggak akan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Walaupun giginya itu bersih, walaupun giginya itu rapi, tidak ada lubang, tidak ada pecah, tidak ada potong, tidak ada patah gitu kan. Nah kalau misalkan susunan giginya kalian yang open bite atau yang prognatik yang seperti tadi, itu harus diperhatikan. Kurang lebih 4 mm ya. Dari sini ke sini ini akan dihitung 4 mm. Oke, kita lanjut ke syarat yang ke-9. Tidak boleh ditemukannya ada kasus yang crossbite. Nah, crossbite itu seperti apa? Crossbite itu jadi gigi yang gigitan seperti ini, gigitannya normal. Ini saya tunjukin normal dulu. Nah, kalau yang nggak normalnya, yang crossbite, itu giginya agak seperti ini. Nah, ini crossbite namanya. Ya, crossbite seperti ini atau dibaliknya seperti ini. Ini crossbite. Nah, crossbite normal, ini normal, ini crossbite. Nah, gitu. Penilaian-penilaian seperti itu tidak boleh ada keadaan yang crossbite, apalagi yang berjejal yang seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi, pada dasarnya, kenapa saya bikinkan syarat lulus IPDN ini? Karena banyak sekali untuk penanganan kasus gigi sebelum tes seleksi dimulai gitu. Karena dari yang saya lihat, keadaan-keadaan gigi yang disyaratkan tes masuk IPDN itu banyak sekali yang membutuhkan perawatan berat. Jadi kalian itu harus mendetail, apalagi untuk cita-cita kalian ya. Sekali lagi, segeralah ke dokter gigi untuk mempersiapkan semuanya. Oke, kita lanjut syarat ke yang 10. Syarat gigi yang 10 yaitu tidak boleh ditemukannya gangren pulpa. Gangren pulpa itu apa? Gangren pulpa itu gigi yang sudah busuk atau gigi yang berlubang lama yang didiamkan sehingga busuk. Nah, itu tidak boleh. Penanganan gangren pulpa itu seperti ini. Gigi yang berlubangnya udah cukup jauh ke saraf gigi, udah menghitam, gigi itu menghitam. Perawatannya dengan perawatan saluran akar. Gigi ini bisa putih lagi atau setelah infeksinya dibuang digantikan dengan bahan tambalan atau bahan gigi sesuai dengan indikasinya. Gangren pulpa itu harus sembuh. Jadi gigi tersebut tidak boleh adanya gangren pulpa. Yang selanjutnya tidak boleh ditemukannya sisa akar atau radik. Nah, sisa akar itu tidak boleh ada di dalam gigi. Tindakannya adalah dicabut. Nah, yang uniknya lagi, sisa akar pada saat tes kesehatan gigi IPDN itu diperbolehkan atau diizinkan cuma satu gigi yang terdapat sisa akar. Itu pun ditoleransi setelah penerimaan yakin keterima, lalu harus benar-benar dicabut gigi yang sisa akar tersebut karena akan mengganggu untuk proses kegiatan-kegiatan ke depan setelah kalian dinyatakan lulus IPDN. Nah, itu beda sekali dengan tes kesehatan gigi di Polri atau tes kesehatan gigi di Polwan. Nah, itu tidak ada di sana. Nah, di sini ditoleransi. Untuk kasus sisa akar gigi itu hanya satu akar gigi dan itu pun yakin kalian sudah diterima akan dicabut. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke syarat gigi yang ke-11. Syarat gigi yang 11 adalah syarat gigi hilang, sama seperti TNI Polri yang saya rasa, karena syarat gigi hilang itu maksimal 4 dan itu tidak boleh berurutan. Contohnya, sekali lagi yang saya bilang, banyak sekali pertanyaan soalnya, kalau misalkan gigi itu hilang 4, maka dihitunglah gigi itu jumlahnya ada 32 seluruhnya. Jadi 32 itu minimal 28. Nah, kalian itu harus utuh ada semua. Itu syarat mutlak sebenarnya. Nah, dari situ tidak boleh kehilangan 4 berurutan. 4 berurutan itu 1, 2, 3, 4. Itu tidak boleh nih. Rahang bawah 1, 2, 3, 4 misalkan itu nggak boleh. Nah, kecuali yang hilang seperti ini. 1, yang rahang atas 1, rahang bawah 1, rahang kiri 1, kiri atas 1. Nah, itu baru boleh. Nah, makanya dipahamin lagi, dilihat gigi kalian hilangnya berapa.
Nah, dihitung gigi kalian hilangnya berapa, kehilangan berapa. Ingat, gigi geraham itu ada 3. Yang belakang 1, 2. Oh, ini cuma 2? Ya, yang paling belakangnya ada. Bisa dilihat pakai ronsen panoramik. Makanya itu paling enak atau paling cepat untuk menghitung gigi itu kalian ronsen dulu deh, ronsen panoramik, karena itu dibutuhkan sekali. Gigi itu kehilangannya berapa itu bisa dihitung di situ. Nah, terus juga bisa dilihat apakah gigi yang paling belakang sini itu menghambat. Kalau misalkan menghambat, baiknya dicabut saja. Seperti itu ya. Jadi supaya tidak ada pertanyaan lagi, gigi itu kehilangan 4 tidak boleh berderet. Seperti 1, 2, 3, 4 itu tidak boleh, kecuali 1, 2, 3, 4, rahang atas 2, rahang bawah 2 itu baru boleh. Oke, kita lanjut ke syarat gigi selanjutnya, yaitu syarat gigi yang ke-12. Itu syarat gigi, protesa gigi itu hanya 1. Misalkan gini, kalian ada gigi 1, ompong gigi depan, itu boleh dipakaikan protesa. Protesa sama dengan gigi tiruan atau gigi palsu ya. Protesa sama dengan gigi palsu dan itu boleh hanya 1 gigi saja. Kalau misalkan ada 2 gigi itu tidak boleh, dan itu pun gigi yang dibuatkan protesa adalah protesa yang protesa cekat atau protesa permanen atau gigi palsu permanen. Itu boleh sesuai dengan estetiknya, asal jangan di tukang gigi ya, terlihat sekali kalau pembuatan itu jelek. Nah, di situ dibikinkan protesa yang berbahan permanen, bukan yang akrilik atau bukan yang lepasan. Karena yang lepasan akan menurunkan nilai kesehatan gigi Anda pada saat penilaian. Jadi baiknya yang permanen. Itu pun hanya 1 gigi taring dan hanya 1 gigi depan yang diperbolehkan dipakaikan protesa. Seperti itu. Kita lanjut ke syarat yang selanjutnya. Syarat yang ke-13. Syarat yang ke-13 ini adalah syarat yang benar-benar terlihat pada saat penilaian, yaitu tidak boleh ditemukan adanya tumor atau adanya gejala-gejala keganasan seperti adanya benjolan atau adanya jamur-jamur yang bisa menularkan, seperti itu. Nah, tumor tersebut itu bisa terjadi karena adanya kelainan di rongga mulut yang merupakan keganasan. Maka dari itu pemeriksaan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi untuk dokter gigi. Biasanya dokter gigi bekerja sama dengan dokter spesialis khusus untuk menangani kasus-kasus yang ada ulkus, ada jaringan-jaringan sekitar yang menuju keganasan. Maka dari itu segera dilakukan pengobatan. Nah, seperti itu. Yang kasus-kasus simpel juga itu tidak boleh ditemukannya adanya sariawan. Sariawan itu tergantung, karena sariawan biasanya ditemukan karena ada 1 tempat atau 2 tempat tapi mudah hilang. Tapi kalau misalkan sariawan seluruh mulut itu banyak, itu berarti menuju keganasan. Jadi kalian jangan disepelekan masalah sariawan, makanya benar-benar disembuhkan. Untuk syarat gigi kesehatan gigi IPDN itu harus benar-benar bersih dari masalah-masalah gigi dan mulut. Maka dari itu kalian harus persiapkan secara matang. Oke, just people, semuanya sudah saya jelaskan dari A sampai Z. Semua tentang tes kesehatan gigi untuk masuk IPDN. Maka dari itu kalian harus siapkan gigi dan mulut kalian untuk bersih-bersih dan untuk dilakukan pengobatan sebelum tes seleksi IPDN. Nah, harapan saya dari situ kalian tetap semangat untuk melakukan tes kesehatan gigi untuk masuk tes IPDN menuju cita-cita kalian. Maka dari itu saya bikinkan konten ini untuk kebutuhan kalian semua, dan yang pasti saya doakan di tahun 2021 ini adalah hoki untuk kalian, tidak ada halangan untuk masalah tes kesehatan, apalagi untuk masalah tes kesehatan gigi. Oke, sampai di sini dulu tips kesehatan gigi untuk masuk IPDN dari saya. Nantikan untuk konten-konten selanjutnya, tips-tips kesehatan gigi, seleksi-seleksi lainnya yang akan saya bikin. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.